Hai, berjumpa kembali dalam pelajaran seni musik. Kali ini kita akan belajar yaitu menyanyi lagu daerah secara unisono. Menyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia. Aktivitas ini manusia dapat mengungkapkan perasaan melalui nada dan irama serta kata-kata. Nah, kali ini kita akan belajar menyanyi lagu daerah secara unisono. Di dalam bernyanyi lagu daerah secara unisono perlu kita mempelajari teknik vokal agar dapat memproduksi suara dengan baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas dan merdu. Nah, di dalam unsur-unsur teknik vokal antara lain ada satu, yaitu artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan pengucapan. Hal ini sangat penting bagi seorang penyanyi karena pesan sebuah lagu disampaikan melalui syair yang dinyanyikan. Yang kedua adalah intonasi, adalah ketepatan dalam membunyikan nada. Kemudian yang ketiga, phrasing adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kemudian yang keempat, pernafasan. Ada pernafasan dada, perut, dan diafragma. Hal ini sudah kita pelajari kelas 7. Nah, di dalam kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia, itu yang pertama adalah sebagai sarana upacara adat. Yang kedua, musik pengiring tari. Ketiga, media bermain. Yang keempat, media penerangan. Nah, di dalam sarana upacara adat, kita tahu di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis. Inilah sebabnya musik terlibat dalam berbagai upacara adat. Sebagai contohnya, upacara Merah Putih Sumba menggunakan irama bunyi-bunyian untuk memanggil dan mengiring kepergian roh pantai ke pantai Merapu atau alam kubur. Begitu pula dalam masyarakat suku Sunda menggunakan musik angklung pada waktu upacara Seren Tahun. Nah, yang kedua adalah sebagai pengiring tari. Berbagai macam tari daerah yang kamu kenal pada dasarnya hanya dapat diiringi dengan musik daerah tersebut. Contoh karya tari diiringi musik daerah yaitu tari kecak atau tari dari Bali, tari Pakarena Sulawesi, tari Mandalika Nusa Tenggara Barat, tari Ngaseuk Jawa Timur, tari Mangauk Jambi, dan tari Mansorandat Papua. Yang ketiga sebagai sarana media bermain, yaitu di mana lagu-lagu rakyat yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Nah, ketika kita masih sekolah dasar, banyak lagu sering dijadikan sebagai sarana permainan anak-anak. Contohnya yaitu lagu Jublak-Jublak Suweng dari Jawa Tengah, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan, Ambil-Ambilan dari Jawa Barat, Tanduk Macing dari Madura, Sang Bangun dan Po Ame-Ame dari Betawi. Yang keempat sebagai media penerangan. Lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat merupakan contoh fungsi musik sebagai media penerangan. Lagu sebagai media penerangan misalnya berisi tentang pelestarian lingkungan dan adat istiadat. Pada masyarakat modern, lagu sebagai media penerangan bisa berisi tentang pemilu, keluarga berencana, dan lain-lain. Nah, lagu daerah adalah lagu yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik masyarakat daerah setempat maupun dari luar daerah. Nah, ciri-ciri lagu daerah. Teks lagu menggunakan bahasa dan dialek daerah setempat. Lagu diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Pada umumnya tidak diketahui siapa penciptanya. Mengisahkan budaya setempat. Pada umumnya memiliki susunan melodi dan syair yang sederhana. Terkadang terdapat beberapa versi dari sebuah lagu di daerah berbeda dalam suatu etnis. Dalam menyanyikan lagu daerah, biasanya dalam penyajiannya diiringi oleh alat musik yang khas dari daerah tersebut. Nah, keunikan lagu daerah yaitu bersifat kedaerahan, sederhana, turun-temurun, jarang diketahui penciptanya. Nah, yang bersifat kedaerahan Mengapa?
karena lagu daerah bersifat kedaerahan. Hal ini dapat dilihat dari syair yang digunakan, yaitu menggunakan syair dan dialek daerah. Sebagai contohnya dialek bahasa Jawa yang digunakan pada lagu Gundul-Gundul Pacul. Nah, yang kedua bersifat sederhana, menggunakan bahasa yang sederhana. Hal ini dapat dilihat dari tema-tema lagu daerah, misalnya lagu tema hormat kepada orang tua atau tema bermain. Selain itu, dalam menyanyikan lagu daerah tidak dituntut vokalisasi yang rumit seperti lagu seriosa. Nah, bersifat turun-temurun, lagu daerah yang bersifat tradisional sudah ada sejak masyarakat itu ada. Lagu daerah disampaikan secara lisan, turun-temurun, dan spontan. Misalnya saat bermain atau saat orang tua memberi nasihat kepada anaknya. Nah, yang keempat yaitu jarang diketahui penciptanya. Lagu daerah bersifat turun-temurun, tidak tertulis dan tidak diketahui secara pasti siapakah penciptanya. Nah, dalam teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi, suku bangsa asli Papua menari sekaligus bernyanyi dan bermain tifa, yaitu alat musik pukul dengan sumber bunyi-bunyian membran, alat musik gendang masyarakat Papua. Nah, ini dimainkan secara kelompok. Stamina mereka tetap terjaga, mereka memakan ulat sagu yang kaya akan protein. Pesinden atau penyanyi tradisi dari Jawa Tengah, pesinden juga sering disebut sinden. Menurut Ki Mujoko, Joko Raharjo, berasal dari kata pasindian yang berarti yang kaya akan lagu atau yang melakukan atau melantunkan lagu. Sinden atau penyanyi tradisi dari Jawa Tengah. Sinden juga disebut sebagai waranggana. Ya, dari kata wara berarti seseorang berjenis kelamin perempuan dan anggana berarti sendiri. Istilah sinden juga digunakan untuk menyebut hal yang sama di beberapa daerah seperti Banyumas, Yogyakarta, Sunda, dan Jawa Timur yang berhubungan dengan pergelaran wayang maupun kelenengan. Nah, di Sunda ada istilah mamaos atau mamaca. Mamaos adalah tembang yang telah lama dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahan mamaos berasal dari berbagai seni suara Sunda seperti pantun, beluk atau mamaca. Mamaos pantun sering disebut papantunan. Pada suku Jawa ada macapat, ada pupuh yang sering dikenal dengan tembang. Ada juga istilah kawih dan sekat. Nah, kesimpulan menyanyi unisono. Menyanyi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam mengungkapkan perasaan melalui nada dan irama serta kata-kata dalam satu suara yang dinyanyikan secara bersama-sama. Demikianlah kita sudah belajar bernyanyi lagu daerah secara unisono. Kita akan berjumpa kembali dalam materi berikutnya. Terima kasih.